Halo ibu-ibu. Halo. Sebelum saya melanjutkan subtopik selanjutnya, di sini apakah ibu-ibu masih ingat tentang subtopik sebelumnya? Masih, Bu. Ya, coba Ibu Dian, apa subtopik sebelum yang telah kita bahas? Mengidentifikasi ide usaha, Bu. Ya, betul. Subtopik sebelumnya kita sudah membahas tentang mengidentifikasi ide usaha. Eh, Subtopik kali ini kita akan membahas mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Tolong ibu-ibu perhatikan filmnya ya, karena setelah ini saya akan bertanya tentang apa isi film tersebut itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, mari ibu-ibu kita lihat bersama-sama ya filmnya. Nah, apa kelihatan Ibu Rere filmnya? Kelihatan, Bu. Oke, simak dengan teliti dan baik ya Ibu Rere. Baik, Ibu. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Ayo ibu-ibu, apakah di sini ibu-ibu mau berpendapat atau menceritakan kembali tentang film tersebut? Saya, Bu. Oh iya, Ibu Dian. Jualan Ibu Lili tidak laku di pasar, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, Ibu Rere. Ibu Lili akan berjualan di pasar. Nah, di film tersebut, dari film di sini, dari film yang telah kita putar, ada Ibu Lili ya Bu, yang menyekolahkan anaknya yang telah usia PAUD. Nah, Ibu Lili berpikir karena ia mempunyai banyak waktu luang, kemudian Ibu Lili ingin menambah uang tambahan. Kemudian Ibu Lili muncullah ide untuk berjualan ikan segar di pasar. Kenapa memilih ikan segar? Karena di daerahnya ada tambak ikan. Jadi Ibu Lili memutuskan untuk jualan di pasar. Kemudian setelah dicoba untuk berjualan, ternyata ikannya tidak laku ya Ibu. Kenapa tidak laku? Karena banyak saingan di pasar. Jadi ibu-ibu, suatu ide usaha tidak bisa langsung begitu saja dilaksanakan. Harus disiapkan dengan matang bagaimana usaha tersebut dijalankan agar nantinya bisa benar-benar mendatangkan keuntungan. Ibu-ibu, bantu Ibu Lili ya, karena jualannya dia tidak laku. Di sini ada plicat Ibu. Mari ibu-ibu kita lihat plicat di sini tentang memulai usaha, yaitu menentukan ide usaha. Yang poin pertama itu adalah usaha apakah yang akan dilakukan. Nah, Ibu Lili akan berjualan ikan segar ya ibu-ibu. Nah, yang kedua, siapakah target pembelinya? Nah, ibu-ibu yang berada di pasar. Yang ketiga, bagaimanakah
untung bisa didapat nanti? Ikan yang dibeli dari petambang di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi, sehingga untungnya lumayan tinggi dan lumayan besar ya ibu-ibu. Nah, poin yang terakhir yaitu apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Karena Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Ya. Setelah kita mempunyai ide, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide usaha tersebut agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut. Nah, setelah kita mempunyai ide usaha, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya ibu-ibu seputar ide usaha tersebut agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut serta menilai apakah ide usaha itu dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, kita bisa mencari tahu apa ide usaha yang akan kita kembangkan dengan datang ke pasar, bertanya kepada orang yang sudah berjualan atau yang sudah sukses. Kemudian kita bisa mendengarkan berita ya ibu-ibu, misalnya berita di televisi, di radio. Sekarang udah canggih ya ibu-ibu, kita bisa melihat di internet. Nah, usaha apakah yang akan kita kembangkan, usaha apa yang untungnya besar, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu membawa buku pintar? Bawa, Bu. Iya, nah di situ kita buka halaman 71, lembar cerita 3A tentang mengumpulkan informasi ya ibu-ibu ya. Coba siapa yang ingin bercerita di sini, membacakan cerita tersebut? Saya, Bu. Oh iya, Ibu Rere, tolong bacakan ya. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan dan di situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Ya, Ibu Rere, terima kasih. Kita tepuk mantul ya untuk Ibu Rere ya. Ibu masih ingat tepuk mantul? Masih. Ya, tepuk mantul untuk Ibu Rere. Mantul, 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 mantap betul. Iya, terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya Ibu Dian tolong bacakan. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Ya, nah informasi yang dikumpulkan Ibu Lili sangatlah berguna untuk memiliki ide usaha tersebut seperti yang sudah dibacakan Ibu Rera itu ya. Seperti Ibu Lili mengamati bahwa di pasar itu sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Terus Ibu Lili juga bertanya kepada beberapa pembeli ya, seperti ikannya pengen yang kecil apa yang besar, seperti itu ya. Lalu yang sudah dibacakan Ibu Dian, seperti Ibu Lili mempelajari bahwa ikan yang banyak dibeli ibu-ibu itu tidak kurang dari 20.000, tidak lebih dari 20.000 per kilo ya. Ya, maaf ya ibu-ibu ya. Nah, yang keempat itu setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkan Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, kita perhatikan langkah penting untuk memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Nah, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya marilah kita baca plichat di sini ya tentang mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Yang pertama itu mendukung usaha. Kekuatannya, apa saja kelebihan usaha kita dibanding
dibanding usaha lain yang sejenisnya. Lalu peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang ya, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Terus harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Lalu menghambat usaha, misalnya kelemahannya, apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis. Masakan yang dijual tidak banyak variasinya, misalnya itu aja lah Bu ya. Lalu ancamannya itu apa? Apa saja yang dapat di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif? Misalnya ketersediaan ikan terbatas ya. Lalu harga ikan naik selama ketersediaan terbatas tersebut ya ibu-ibu ya. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, kita perhatikan langkah-langkah penting untuk memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Setelah kita menilai kelayakan usaha, maka kita perlu tahu apakah usaha itu dapat memberikan keuntungan atau tidak. Nah, ibu-ibu, topik selanjutnya itu adalah merencanakan keuangan usaha ya ibu-ibu. Terima kasih.